Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana seperti biasa pada pagi dini hari ini kita dikumpulkan kembali di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mendengarkan mimpi-mimpi orang-orang yang beriman di akhir zaman, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika zaman itu telah dekat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Di mana itu karena kenabian dan dampaknya akan sangat jauh dari masanya, sehingga orang-orang beriman akan diberikan keringanan dalam bentuk mimpi yang akan membawa mereka beberapa kabar baik atau akan membantu mereka untuk bersabar dan teguh dalam iman mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6499 dan hadis riwayat Muslim nomor 4200. Jadi alhamdulillah pada setiap harinya kita senantiasa berkumpul di tempat ini, di tanah Uzlah ini, untuk selalu bermunajat dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam perlindungannya. Baik, saya akan membacakan mimpi Mas Rahman dengan judul Ketika Peringatan Diabaikan, Azab Pun Datang. Peran Kang Diki Chandra memperingatkan umat sebelum azab Allah menimpa. Jadi sudah sunatullah ya, kalau dilihat dari judul itu. Kalau sudah diperingatkan, tidak mengindahkan, resiko tanggung sendiri. Nah, itu. Mimpi Mas Rahman. Saat itu saya bermimpi melihat seorang laki-laki yang agak tua, tapi belum terlalu tua. Mungkin kisaran 60 tahunan usianya. Udah tua sebenarnya, 60 tahun. Udah kakek nenek. Saya memperhatikan laki-laki itu memberi peringatan ke penduduk sekitar. Saya perhatikan dari jauh, laki-laki itu bahkan sampai mengunjungi dari rumah ke rumah untuk memberi peringatan bahwa akan datangnya bahaya bencana alam di daerah tersebut, dan mendakwahkan tentang mimpi Muhammad Qasim. Namun reaksi kebanyakan warga sekitar seakan-akan tidak peduli. Ada yang mengabaikan peringatan laki-laki tersebut. Bahkan sampai ada yang menolak dan mengusirnya. Di situ saya merasa sangat prihatin. Kemudian mimpi berganti. Setelah beberapa waktu, apa yang diperingatkan laki-laki tersebut benar-benar terjadi. Gempa menggoncang wilayah tersebut
dan rumah-rumah warga hancur. Puing-puing bangunan dan tanah, juga pohon-pohonan besar terlihat sangat kacau. Seperti biasa kalau gempa-gempa itu menghancurkan hampir seluruh wilayah, baik pohon tumbang, rumah, atap rontok, bangunan-bangunan retak dan roboh, bahkan ada yang mungkin ambles. Di sini saya menangis sejadi-jadinya di dalam mimpi sambil berkata, dalam hati seharusnya mereka mendengarkan apa yang disampaikan laki-laki kemarin itu. Saya terbangun setelah dibangunkan istri karena tidur sambil menangis sesenggukan. Wah, berarti terbawa ke alam nyata. Saking kuatnya mimpi lalu terbawa di alam nyata sehingga istrinya membangunkan. Ini seperti kemarin-kemarin itu saya mimpi gitu juga. Jadi ada mimpi saya melihat orang itu sangat membahayakan, lalu saya tuh takbir, istri saya, bangun pak, gitu. Saya terbawa-bawa gitu. Karena saya menghadapi orang itu dengan takbir waktu itu. Jadi istri saya tuh, apa, bangun. Jadi kalau ini dia enggak nangis-nangis, bangun. Takwil, sosok laki-laki pembawa peringatan, usia 60-an tahun, melambangkan kedewasaan rohani dan tahapan kematangan nubuat. Ia mendakwahkan mimpi Muhammad Qasim menandakan bahwa ia adalah pembawa amanah langit, salah satu dari wali atau juru dakwah akhir zaman. Kemungkinan besar sosok ini adalah Kang Diki Chandra, yang dikenal sebagai penyeru dakwah mimpi-mimpi kebenaran di berbagai daerah. Menyampaikan peringatan bencana dan menyuruh kepada taubat serta iman kepada petunjuk langit. Dari rumah ke rumah, metode dakwah grassroots penuh kesungguhan dan tidak populer tapi sangat bernilai di sisi Allah. Jadi kalau kita dakwah itu ya, terkadang kita merasakan kalau dakwah kita face to face atau bergerilya satu itu terkadang kita merasa itu nggak populer, padahal sebenarnya di sini jelaskan bahwa sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat orang kalau berdakwah dalam skala itu terkadang wah ini yang hebat, padahal tidak demikian, padahal yang sendiri-sendiri itu sebenarnya. Ya kalau di sini dikatakan seperti itu. Karena kalau sendiri-sendiri itu diuji mental sebenarnya. Ya. Dan kalau mendapat serangan pun sendiri dia. Beda kalau secara berjamaah dakwah itu. Jadi luar biasa ya kalau kita mimpi dakwah itu sendiri-sendiri. Penolakan oleh penduduk ini menegaskan nubuat Al-Quran dan hadis bahwa umat akhir zaman banyak yang menolak kebenaran, terutama ketika disampaikan dalam bentuk peringatan mimpi dari Allah. Dalam Al-Quran, dan tidaklah datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Quran Surat Yasin ayat 46. Penolakan bahkan pengusiran menunjukkan tingkat kekufuran atau kebutaan rohani. Meskipun Allah telah memberi peringatan sebelum bencana. Gempa dalam mimpi adalah simbol azab atau ketetapan besar dari Allah yang telah diberi tanda sebelumnya. Ini bisa menjadi gambaran nyata dari bencana yang akan menimpa wilayah tertentu di dunia nyata jika penduduknya tetap mengingkari peringatan dari Allah. Tangis Mas Rahman
menimbulkan kesedihan rohani. Orang-orang beriman yang menyaksikan umat menolak petunjuk dan menerima azab dari akibatnya itu. Tanda kebenaran mimpi Muhammad Qasim. Mimpi ini meneguhkan bahwa mimpi Muhammad Qasim berasal dari Allah karena dikaitkan langsung dalam konteks peringatan bencana dan penolakan umat. Lalu terbukti dan penolakan umat, lalu terbukti kebenarannya dalam mimpi itu sendiri. Maka ini sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan tersisa setelahku dari berita kenabian kecuali mubasyirat. Mereka bertanya, apa itu mubasyirat? Beliau menjawab, mimpi baik yang dilihat oleh seorang mukmin atau diperlihatkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan takwil, laki-laki tua sama dengan wali akhir zaman yang menyampaikan mimpi kebenaran kepada umat. Mimpi Qasim peringatan dari Allah, namun banyak yang mengabaikan. Bencana, azab nyata yang akan terjadi jika manusia tidak kembali kepada Allah. Mas Rahman, wakil dari kalangan beriman yang menyesal dan sedih menyadari kebenaran itu terlambat disadari oleh banyak orang. Peringatan rohani, mimpi ini bukan sekadar cerita tidur, melainkan peringatan keras bagi umat yang masih menyepelekan tanda-tanda langit. Sebagai rekomendasi, sebarkan mimpi ini sebagai peringatan, bukan sebagai momok. Jadikan sebagai dorongan untuk taubat, uzlah, dan dakwah kebenaran mimpi Muhammad Qasim. Hendaklah berkuat jamaah rohani yang memahami bahwa mimpi benar adalah alat komunikasi Allah di akhir zaman. Jika Kang Diki adalah yang dimaksud dalam mimpi ini, maka peran beliau sangat dekat dengan fungsi putra Bani Tamim, membuka jalan bagi Imam Mahdi dan memperingatkan umat sebelum takdir Allah menimpa. Jadi mimpi Mas Rahman ini ada kemiripan tentang mimpi yang terjadi bencana waktu itu di berbagai wilayah, kalau nggak salah wilayah ada ya mimpi wilayah Surabaya kan, kalau nggak salah itu Surabaya ya. Jadi banyak sekali mimpi-mimpi seperti ini yang sebelum-sebelumnya pernah kita bacakan kan. Jadi ini sudah sering datang mimpi-mimpi bencana bertubi-tubi. Jadi mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita yang berada di tanah uzlah ini agar jangan goyah. Dan saya pribadi juga senantiasa selalu berdoa mudah-mudahan kita kuat dalam menghadapi ujian ini walaupun apapun yang terjadi. Itu saja yang perlu saya sampaikan sebab waktu sholat subuh sudah tiba. Untuk menutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.